Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, shalom, swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Ansori SHMH selaku dosen pengampu mata kuliah kebijakan dan keamanan cyber, serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Lailatul Rohimah dengan akhiran NIM 127. Saya Safiat Nafia Dewi, akhiran NIM 126. Saya Akbar Hidayatullah Hidayatullah 384. Saya Muhammad Fatul Kadafi dengan NIM akhir 289. Pada hari ini kami akan mereview jurnal kelompok kami dengan judul Peran Implikasi Hukum dalam Memperkuat Strategi Keamanan Cyber. Dunia saat ini sedang berada pada era digital yang memungkinkan untuk saling terhubung tanpa adanya batasan wilayah negara. Kemudahan akses, kecepatan, dan konektivitas dari internet menjadi suatu hal yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat pada berbagai negara dalam berbagai aspek kehidupan dengan persebaran informasi yang mudah. Hal ini sering dinamakan sebagai cyberspace. Perkembangan media elektronik serta perkembangan kehidupan global mengakibatkan masyarakat Indonesia dituntut untuk menjadi masyarakat yang hidup lebih modern, sehingga perkembangan tersebut membawa arus yang cukup besar bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, alinea keempat yang menegaskan bahwa pemerintah Indonesia berkewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. Perlindungan pemerintah Indonesia terhadap warga Indonesia yang dimaksud ialah perlindungan yang meliputi seluruh aspek, termasuk perlindungan terhadap keamanan data dan aktivitas yang terhubung melalui internet, atau yang dikenal sebagai keamanan cyber. Keamanan cyber sendiri pada saat ini dianggap sebagai domain keamanan baru bagi sebuah negara, layaknya keamanan yang telah ada sebelumnya, yakni keamanan laut, darat, udara, dan ruang angkasa. Keamanan cyber sendiri merupakan keamanan yang muncul sebagai bentuk perlindungan dari ruang cyber. Sedangkan ruang cyber merupakan ruang yang terhubung dengan koneksi internet serta menghubungkan banyak perangkat di dalamnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tantangan hukum terhadap keamanan cyber di Indonesia. Kami juga menggunakan metode penelitian yang bersifat normatif dengan menggunakan studi keputusan library research disertai pengambilan data berupa buku, artikel jurnal, situs resmi, dan juga sumber-sumber dari internet. Hasil dari pembahasan ini adalah 5 faktor, yaitu perundang-undangan, pola pikir aparat penegak hukum, perilaku masyarakat, fasilitas, dan budaya memiliki dampak yang signifikan terhadap respon penegakan hukum terhadap kejahatan dunia maya khususnya Indonesia. Kerangka hukum keamanan siber di Indonesia masih terus berkembang dan menghadapi sebagai tantangan seperti akses yang tidak merata, pembatasan konten, privasi data, keamanan dan data, literasi digital. Pemerintah Indonesia telah membuat kemajuan dalam membangun hukum sibernya seperti pemberlakuan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Insiden siber yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir, menurut Siburian pada tahun 2018, melaporkan bahwa telah terjadi 12,8 juta total serangan dan 232,4 juta total percobaan serangan yang masuk salah satu aspek dari kerangka hukum. Keamanan siber di Indonesia yang dapat ditingkatkan adalah berbagai pengetahuan antar organisasi karena meningkatkan kolaborasi antar organisasi dapat membantu meningkatkan kesadaran keamanan cyber nasional. Oleh karena itu, peran implementasi hukum nasional sangat penting untuk memperkuat strategi keamanan siber dalam memerangi indikasi ancaman siber yang terjadi setiap saat. Pengamanan cyber juga diartikan dengan segala proses yang berlangsung guna mempertahankan juga mengurangi masalah privasi. Proses ini wajib menaungi sistem informasi masing-masing sebagai serangan fisik serta serangan cyber. Cybercrime ada dalam bab 7 tentang perbuatan yang dilarang pasal 27 sampai pasal 37 serta sanksinya kejahatan dalam bab 9 tentang ketentuan pidana pasal 45 sampai 52. Kejahatan-kejahatan berikut sejauh ini telah menimbulkan kekhawatiran yang signifikan berdasarkan Undang-Undang ITE pasal 27. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa izin menyebarkan, mengirimkan, atau membuat dapat diaksesnya informasi dan dokumen yang disimpan secara elektronik, termasuk yang mengandung materi yang menyinggung. Berdasarkan hal di atas, dalam penelitian ini dilakukannya perbandingan pada sistem atau strategi dari negara Korea Selatan. Namun berkonsentrasi pada subkode dan kode aspek, yakni cybercrime, ke infrastruktur, international laws and regulation. Yang pertama, national cyber security.
Dari hasil pengelolaan NIXQDA diketahui bahwa aspek nasional cyber security pada Korea Selatan adalah sebesar 29,3%. Dan dilihat dari relasi data yang terjadi bahwa aspek ini tidak memiliki relasi dengan seluruh aspek yang ada di dalam KSJSS. Yang kedua, risiko dunia maya. Diketahui NIXQDA bahwa 19,5% dari seluruh ancaman terkait dengan dunia maya. Yang ketiga, cyber criminal activity. Presentasi kejahatan dunia maya yang diperoleh dari analisis data adalah sekitar 3,7%. Berdasarkan relasi data disimpulkan bahwa cybercrime hanya terikat dengan ancaman dunia maya. Terakhir ada essential facilities, yakni aspek ini memiliki proporsi terendah, yakni 2,4% menurut temuan pengelolaan dan NIXQDA. Dalam konteks Indonesia, undang-undang seperti Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Pertahanan Negara menjadi dasar persenjataan hukum untuk melawan ancaman cyber. Beberapa penelitian telah meneliti korelasi antara ketatnya undang-undang siber dengan pengurangan kejahatan siber. Namun, temuan-temuannya memiliki nuansa yang berbeda, dengan beberapa diantaranya menunjukkan dampak positif, sementara yang lain menekankan perlunya strategi holistik yang mengintegrasikan komponen hukum, teknik, dan pendidikan. Mengenai efektivitasan kerangka hukum di Indonesia, jika dilihat dari tingkat keparahan ancaman siber yang dirasakan selaras dengan peringkat efektivitas, instansi pemerintah rata-rata tingkat keparahan yang dirasakan 8,2 perusahaan swasta, rata-rata tingkat keparahan yang dirasakan 7,6 pakar perorangan, rata-rata tingkat keparahan yang dirasakan 8,8. Dari hal tersebut dapat disimpulkan dalam korelasi positif yang kuat menunjukkan bahwa ketika penegakan hukum meningkat, ada peningkatan yang sesuai dalam tingkat keparahan ancaman siber yang dirasakan. Hal ini mendorong dilakukannya pemeriksaan yang lebih mendalam mengenai peningkatan penegakan hukum mengarah pada deteksi yang lebih besar atau eskalasi ancaman siber. Dalam pengimplementasinya untuk kebijakan praktik berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rahmayanti tahun 2022 bahwa memiliki implikasi yang signifikan bagi para pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan profesional keamanan siber. Rekomendasi utama meliputi meningkatkan kerjasama internasional, pembaruan legislatif yang dinamis, alokasi sumber daya, dan pembentukan badan keamanan siber. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Dalam hal keterkaitan implementasi antara hukum dengan keamanan siber, menjelaskan hubungan yang rumit antara hukum dengan keamanan siber, menjelaskan efektivitas kerangka hukum yang ada dalam mengenai ancaman siber terhadap keamanan nasional di Indonesia, keragaman demokratif, responden termasuk pejabat pemerintah, perwakilan sektor swasta, dan pakar individu. Korelasi positif antara efektivitas penegakan hukum yang dirasakan dan tingkat keparahan ancaman siber menggarisbawahi pentingnya langkah-langkah hukum dalam menghadapi tantangan yang terus berkembang. Wawasan ini memiliki implikasi yang mendalam bagi para pembuat kebijakan yang praktisi, yang mendesak pembaruan legislatif secara teratur, alokasi sumber daya strategis, dan peningkatan kerjasama internasional untuk memperkuat pertahanan keamanan cyber di Indonesia. Sekian review jurnal dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.